Skill yang dimiliki oleh seorang dokter sebenarnya adalah skill yang dibutuhkan bagi Anda yang mau menjadi para entrepreneur. Berarti dokter itu adalah pebisnis dong ya? Alright, sahabat milenial, di video ini saya mau berbagi sedikit tips yang saya pelajari dan saya baru ngeh juga, saya baru memperhatikan ketika beberapa hari lalu saya check up kondisi saya ya ke dokter. Pada saat itu saya lagi ada sedikit kendala di hidung, ternyata setelah di check up itu saya kena ada sakit sinus di sana. Terus yang bikin saya kaget itu adalah ketika saya selesai check up, saya bayar, biayanya tuh luar biasa mahal. Kaget saya bayarnya. Buat saya itu mahal. Saya nggak seutang soalnya. Nah, terus di sana saya berpikir, gila ini dokter duitnya banyak juga ya. Ketika saya check up, bayarnya waktu itu 700 sekian, serius check up, obat, apalagi pokoknya sama ada foto gitulah intinya. Mungkin itu bikin mahal ya, tapi men, itu di luar ekspektasi loh segitu bayarnya, dan itu menurut saya lumayan ya, jumlahnya lumayan. Terus saya berpikir, kira-kira kenapa ya kok saya mau bayar segitu ya? Kok saya tanpa mikir panjang lebar saya mau langsung cedek bayar gitu aja ya? Saya perhatikan, apa yang kita bisa pelajari dari seorang dokter. Dan ternyata setelah saya perhatikan dengan detail, dengan seksama, apa yang dimiliki oleh seorang dokter itu wajib dimiliki juga oleh seorang pebisnis, oleh seorang entrepreneur. Sekarang saya tanya, kira-kira kenapa kamu mau konsul ke salah satu dokter? Atau kenapa dokter bisa mendapatkan banyak kliennya dan klien mau membayar tanpa banyak berpikir? Menurut saya pribadi ada 4 hal. Yang pertama, seorang dokter, mereka menjadi profesi dokter dan itu mereka menjadi seorang ahli di bidangnya. Kayak gitu. Nah, ketika kita bertemu atau kita face to face dengan dokter, ya kita tahu dokternya ini adalah dia adalah dokter tenggorokan, dia adalah dokter kulit, dia adalah dokter wajah, apapun. Nah, sebelum kita datangin dokternya, kita kan udah tahu, oh iya, kita nyari dulu dokter kulit siapa, dokter wajah siapa. Ketika kita udah searching, maka di pikiran kita, oke, dokter, misalkan dokter ibu A, dokter ibu B, oh ini dokter-dokter yang jago di kecantikan nih. Nah, kita udah tahu mereka adalah ahlinya ke sana. Ketika kita tahu seseorang sudah ahli di bidangnya, secara tidak langsung, secara otomatis kita berpikir bahwa kita sudah datang ke orang yang tepat. Ketika kita sudah datang ke orang yang tepat, kita mulai berpikir lagi, dia bisa ngasih saya solusinya. Oke, itu yang pertama, kelebihan dari seorang dokter. Lalu yang kedua, sang dokter selalu bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, ketika kita konsul nih, ya kan, dokter pasti bakal check up dulu dong. Coba dulu, kayak gitu kan. Terus mata kita diginiin, diliatin segala macam, cek entahlah. Atau banyak check upnya, terus kulit dilihat pakai apa tuh, kaca pembesar segala macam. Kita itu ngelihatnya, buset, heboh banget ya ini ya. Kita merasa, oke, dokter ini tahu apa yang dia lakuin. Dokter ini tahu nih saya ini kira-kira sakit apa. Posisi dia ngecek penyakit saya ini benar-benar tepat banget di lokasi saya sakit. Misalkan saya sakit di sini, dia ngecek di sini. Kita merasa yakin. Ketika mereka sudah selesai ngecek kita, dokter akan muncul hadir kembali dengan ke kita. Mungkin dibawa ke lab dulu, kemudian datang kasih kita laporan. Oh, jadi Pak Dharma itu begini setelah dari hasil lab kita riset begini. Nah, kalau udah seperti ini Pak Dharma harus begini. Jadi dokter itu mampu mengarahkan pasiennya di sini dengan cara check up, memberikan kesimpulan, kemudian solusinya apa. Ketika kita mendapatkan atau dijalankan mengikuti 3 fase tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah menempatkan kepercayaan kita 100% kepada si dokter. Oh gitu dok ya? Waduh, terus saya harus gimana dok? Saya harus dioperasi kah atau saya harus gimana? Oh enggak Pak Dharma nggak perlu seperti itu. Hemat budget aja, jadi Pak Dharma cukup pakai ini. Oh gitu dok ya? Saya merasa terbantu di sana karena dapat solusi. Gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga apa nih? Sang dokter always tampil meyakinkan. Sampai umur saya saat ini 23 tahun, saya belum pernah sih ketemu dokter yang lagi praktek nggak pakai jas putihnya. Ya,
Saya sih belum pernah ketemu karena saya selalu ke rumah sakit soalnya, mungkin nggak tahu. Nah intinya ketika saya ketemu dokter itu selalu saya melihat dokter ini pakai jas putih. Nah ketika saya melihat, wah ini profesional banget nih, kayak dokter jago nih, ya kan, itu kesannya formal banget. Membangun branding si dokter itu begitu meyakinkan sehingga ya kita nggak ragu untuk ngobrol sama dia. Kita merasa oke, saya datang ke orang yang tepat. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda sebagai pebisnis, ya, let's say Anda adalah seorang coach, seorang mentor misalkan. Saya kan juga nge-coaching juga. Itu kenapa saya selalu tampilan rapi. Nah, mungkin nih saya ngejawab pertanyaan teman-teman juga. Dar, kenapa sih kamu kayak orang tua banget pakaiannya? Gini, ya. Pakaian itu mengikuti dengan profesi Anda saat ini. Kalau Anda mau tampil sebagai pengusaha, maka berpakaianlah layaknya pengusaha. Anda mau tampil seperti dokter, berpenampilanlah seperti dokter. Ya kali Anda lagi datang ke rumah sakit, masuk ke ruangan poli, terus dokternya pakai baju doplang kayak gitu. Anda mikirnya ini dokter apa preman kan gitu. Ya kan? Pakai menyesuaikan lah. Ya, harus rapi, itu first impression. Kalau jadi ingat ya, people always judge by the cover. Kalau cover Anda kurang meyakinkan, nggak enak dipandang, pasti digeser. Itu fakta, itu realita, ya. Jangan munafik jadi orang. Itu adalah fakta realita yang harus kita tanggulangi, kayak gitu. So ingat, selalulah tampil meyakinkan, itu kelebihan dari dokter. Nah kemudian nih yang terakhir, yang nomor 4, si dokter nggak pernah berhenti belajar. Saya banyak lagi. Banyak ada teman-teman anak dokter yang saya tanya-tanya, ternyata orang tua mereka tuh masih sering ngikutin seminar, masih sering ngikutin panggilan keluar negeri untuk belajar, melakukan riset bareng. Nah artinya dokter memegang prinsip never ending improvement. Mereka tidak pernah stop belajar, ya, tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya, ya, jago sedikit udah ngerasa wah I'm the best, ya, saya yang paling hebat nih, gitu. Nggak perlu, oh, udah tahu itu bro, nggak usah kasih ceramah lagi, ya udah ngerti, udah sana. Tapi dokter enggak, mereka masih tetap terus belajar, dan itulah yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Oke, so mari kita review apa aja sih yang kita pelajari. Tadi yang pertama, sang dokter acting sebagai seseorang yang ahli di bidangnya. Nah kalau Anda sekarang adalah pebisnis, bisnis apapun itu, apakah Anda sudah menunjukkan diri Anda sebagai ahli di bidang yang Anda tekuni? Kemudian yang kedua, dokter selalu memberikan solusi yang tepat kepada pasiennya. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Anda sudah mampu memberikan solusi yang tepat untuk calon-calon kliennya Anda? Apakah sudah? Kemudian yang ketiga, tampil meyakinkan. Perhatikanlah groomingmu, ya. Semakin enak mata klien memandang kita, itu makin betah kok ngobrolnya. Kalau ngobrol makin betah, maka kesempatan Anda closing itu makin besar. Dan yang keempat, tidak pernah berhenti belajar. Itu harus Anda miliki semuanya. Sehingga kalau kita ke dokter aja, nggak mikir panjang lebar untuk bayar ratusan ribu, bahkan sampai juta-jutaan, kita nggak mikir. Karena kita merasa kita tahu kita harus dengan mereka. Maka bagaimana caranya kita sebagai pebisnis membuat si klien agar mereka berpikir mereka itu harus bersama kita. Sehingga bayar berapapun itu mereka nggak akan merasa beban. Ketika kita sudah mampu memberikan solusi yang tepat seperti itu. So, semoga video ini bisa bermanfaat, ya. Apa yang sudah saya pelajari saya akan selalu bagikan kepada Anda semua, dan mungkin kalau Anda di sini belum pernah belajar atau kepengen belajar ya tentang cara yang berbisnis, gimana caranya, tapi nggak punya pengalaman segala macam, no worry, nggak perlu khawatir karena saya sudah menyiapkan wadah untuk Anda, yaitu bergabung bersama saya ke dalam komunitas Milenial Jutawan, komunitas yang tempat di mana saya berbagi sharing ilmu berbisnis dan kita bisa diskusi. Anda punya kendala apa, saya bantu. Teman-teman kendala apa, saya bantu. Saya ada belajar hal baru apa, saya akan sharing di sana. Dan itu free, Anda bisa bergabung. Klik aja link yang ada di kolom deskripsi ya, saya taruh di kolom deskripsi. Anda tinggal klik aja dan gabung ke dalam komunitasnya. Dan kalau misalkan Anda belum punya usaha, saya juga akan memberikan peluang usaha di dalam komunitas tersebut. Gabung aja, baru cari tahu detailnya, oke? So, jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, like and share, bagikan ke seluruh teman-teman para kaum rebahan supaya mereka mau belajar bisnis. Oke?
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.